warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Satu minggu kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Itu adalah kenikmatan dari Allah yang patut kita syukuri. Salah satu cara mensyukurinya adalah dengan menghadiri majelis taklim, dengan sholat berjamaah, dengan melaksanakan sunnah dan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhkan larangannya. Itulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini penyebab keridhaannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Law nasabat qadrahu ayatuhu 'idhaman ahya ismuhu hina yud'a darisar rimami. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab wa lam nahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. A'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura في القرب والبعد فيه غير منفحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم
أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مولانا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وهو سيد الوالد العلامة محدث الحرمين الحبيب محمد بن علي المالكي في كتابه شرف الأمة المحمدية إلى أن قال Fadailus salah, keutamaan salat. Jadi salat itu punya banyak keutamaan, bukan satu. Ya? Lebih baik? Lebih baik? Fadailus salat. Qala wa min syarafil ummah al-muhammadiyah, daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alahu Allah ta'ala laha minal fadaili ala ada'is salawati wal muhafazati 'alaiha. Apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang selalu melaksanakan dan menjaga salatnya, melaksanakan salat dan menjaga salatnya. Maksudnya bukan begini, zuhur salat, asar salat, maghrib liwat. Ya? Enggak. Terus 5 waktu tidak pernah ditinggalkan kecuali dengan sebab yang dibenarkan, yaitu ketiduran dan kelupaan. Nah, kalau pura-pura lupa, pura-pura tidur tidak ada. Ya. Nah, luar biasa ganjaran yang akan didapatkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita salatkan lillahi taala. Allah enggak butuh salat kita. Emang Allah salat? Enggak salat. Terus kalau enggak sholat kita, Allah rugi? Tidak. Semua orang enggak ada yang sholat, Allah enggak rugi. Yang rugi kita. Kita yang sholat, kita yang dapat faedah. Banyak sekali. Nanti kita lihat bagaimana nih faedahnya sholat. Ini baru sholat nih, belum yang lain-lain. Ya, naam. Alhamdulillah. Famin dzalika. Pertama tentu kita kembali kepada Al-Quran. Anna sholata tukaffirul khataya. Pertama-tama bahwa salat itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Orang-orang yang enggak salat, dosanya banyak numpuk, enggak ada yang hapus. Kalau dia suka salat, insya Allah walaupun dosanya besar, mudah-mudahan berkat salatnya itu Allah hapus dosanya. Apalagi hadirin nanti dikasih taufik hidayah, dia bisa bertobat kepada Allah. Pokoknya orang itu nomor satu, orang Islam ini salat. Kalau sudah macam-macam kepada sholat, hati-hati. Dengarin omongan saya dan buktikan. Silahkan Anda lihat. Di dalam Islam ini yang pertama-tama setelah kita iman kepada Allah, sholat. Kalau dia perhatikan sholatnya baik-baik, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Tapi kalau dia sengaja mengabaikan sholat, tidak hati-hati kepada sholat, awas, bahaya. Kalau tidak tobat, berbahaya buat dia. Ya? Nah. Qala, dari mana kita tahu bahwa salat itu menghapuskan dosa? Allah berfirman. Qala Allah Ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Yang makna tafsirnya, dirikanlah oleh kalian salat di awal siang, di akhir siang, maksudnya siang, pagi, sore, ya, di antara siang dan malam, wa zulafa minal lail, dan di sebagian malam, subuh dan maghrib, isya. Jadi sholat kan ada subuh, ada maghrib, isya itu yang bagian malam tuh. Yang pagi subuh, pagi subuh, zuhur, asar itu siang, maghrib dan isya termasuk malam. Artinya siang dan malam dirikan sholat. Enggak dikasih tahu zuhur, maghrib, asar, subuh. Siapa yang ngasih tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran nggak disebutkan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada nggak? Nggak ada. Yang ada disuruh kita sholatnya ini.
Apa faedahnya? Kalau ente laksanakan itu sholat siang dan malam dengan baik, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapuskan perbuatan jelek. Jadi dosa-dosa insya Allah dihapus, minimal dikurangi. Baik. Dzalika dzikrul lidzakirin. Ini juga akan berarti bagi orang-orang yang memperhatikan ini omongan benar-benar. Oh, sholat itu menghapuskan dosa. Kalau saya tidak sholat berarti dosa saya numpuk, banyak dosa saya. Dia berpikir, siapa yang nyuruh saya sholat? Allah. Nggak perlu disuruh orang sebetulnya. Tidak pakai perlu muadzin lagi. Karena dia sudah merasa punya kewajiban, yang nyuruh ini Allah yang menciptakan saya. Kemudian berfaedah buat saya. Sebab sholat itu menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa insya Allah. Ya, ini dalilnya. Jadi hadirin, kalau ingin selalu ada penghapus dosa di tiap hari kita, jangan lupa sholat 5 waktu. Taruh tuh sholat 5 waktu. Kita masih punya sholat yang lain. Sholat apa? Sunnah. Tambah lagi itu, menghapus lagi. Kita punya qobliyah, ba'diyah, ya kan? Duha, witir, dan seterusnya. Itu semua penghapus dosa kita. Allah tahu kita banyak dosa. Orang sudah bilang dosa teka rasa. Ya. Nggak berasa orang kalau lagi buat dosa tuh, enak aja. Kalau udah dapat akibatnya baru dia ingat, ya Allah, oh begini. Orang yang lagi berzina emang dia ingat dosa? Nggak ingat dosa. Begitu kena penyakit baru dia ingat, waduh, ini gara-gara perbuatan saya begini. Udah sakit. Udah sakit. Orang lagi nyuri hilang asik-asik terus, nggak apa-apa, udah digebukin babak belur, baru dia ingat, oh Allah, gua nih nyuri makanya babak belur begini. Begitu biasanya orang. Oleh karena itu Allah berfirman, dzalika dzikrul lidzakirin. Kalau dia mau mikir sebelum terjadi apa-apa, nggak pakai disuruh lagi, lancar semuanya. Ya, baik. Jadi hadirin, yang pertama-tama nih, sholat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Bib, dosa yang mana? Kan ada pertanyaan dong. Saya dengar dosa tuh ada 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Bang Aziz nggak mau kalah. Ada dosa sedang nggak, Bib? Nanti dulu. Ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nanti dilihat di sini, dijelaskan. Dosa yang mana yang dihapuskan oleh sholat ini? Ya. Rawa Syekhan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai' qalu la yabqa min daranihi ay yasakhihi syai' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya ay as-saghair. Nabi bersabda, bagaimana pendapatmu seandainya di depan rumah kalian ada sungai mengalir? Sungai mengalir. Kenapa Rasulullah bilang sungai mengalir? Biasanya sungai mengalir bersih, enggak kayak sungai yang diam. Ya, sungai mengalir. Kalian mandi tiap hari 5 kali. Kira-kira masih kotor nggak nih orang kalau mandinya 5 kali sehari? Bersih. Sekali aja udah masya Allah, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Orang disuruh kan sekarang mandi 2 kali ya kan? Nah, ini 5 kali. Nabi nanya, ini apa namanya pendekatan makna. Rasulullah ini ahli ilmu jiwa. Orang langsung bisa paham. 5 kali mandi, masa iya ada kotoran? Apakah masih ada bekas kotoran kata Nabi? Kata sahabat nggak ada. Itulah contoh sholat 5 waktu. Orang-orang ini di dalam kehidupannya bergelut dengan dosa. Dosa itu kotoran. Sholat seolah-olah air yang membersihkan. Ketika 5 kali ini kotoran dicuci, kagak pakai sabun juga. Kalau 5 kali itu kotoran minta ampun, ya bersih.
Enggak, ya Rasulullah, bersih kalau 5 kali. Demikian kata Rasulullah. Perumpamaan salat ketika kita laksanakan dengan baik, dia menghapuskan dosa-dosa kita. Yamhunna bihil khataya. Air itu penghapus, seolah-olah menghapuskan dosa mana? As-saghair, dosa-dosa kecil. Tapi orang yang pintar kagak pernah menganggap dosa kecil-kecil. Dosa kecil dianggap besar, apalagi dosa besar. Kalau sekarang kan enggak. Orang kebanyakan menganggap dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil kagak ada. Ya kan banyak orang begitu kan? Enggak apa-apa ini sih. Ngomongin orang enggak apa-apa. Lihat perempuan enggak apa-apa. Pacaran enggak apa-apa. Kecil. Ya kan? Ini bahaya nih kalau udah main kecil-kecilan nih. Yang besar tuh dari kecil. Salah satu ulama besar namanya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar yang ngarang doa tadi tuh, doa kita. Doa yang baca pertama kita ngaji itu. Ya, itu doa berkah tuh. Kalau kita mau ngaji, baca doa itu dulu. Ya, yang kita baca pertama tadi. Beliau waktu kecil teman-temannya main api. Main api. Dia duduk nangis. Masih kecil ini anak, nangis. Mungkin salah satu kakeknya datang. "Gal ya walad, kenapa kamu tidak ikut main-main ini dengan anak-anak? Anak-anak lagi main api. Kenapa justru kamu nangis?" Dia bilang seolah-olah gini, "Habib, saya nangis. Saya lihat itu api yang mulai terbakar pertama bukan yang besar, yang kecil. Saya takut sama Allah SWT dibakar di dalam api neraka. Karena api yang besar asalnya dari yang kecil." Bayangin tuh. Ini masih kecil nih orang nih. Memang calon ahli aulia sholihin. Dia nangis lihat itu api yang pertama-tama kan kecil dulu. Dia bilang saya masih kecil. Mungkin saya yang dibakar duluan. Padahal anak kecil mana ada dosanya. Tuh. Allah memang mewahyukan dia omongan itu, mengilhamkan kepada dia omongan seperti itu. Seperti itu saudara-saudara. Jadi jangan menganggap yang kecil, jangan. Kadang-kadang sesuatu kita anggap kecil, di sisi Allah besar. Mungkin juga Anda anggap besar, dia kecil. Terus sikap kita bagaimana? Mendingan yang kecil kita anggap besar, jadi nggak diulang. Ya, mendingan yang kecil kita anggap besar, jangan yang kecil yang besar dianggap kecil, yang kecil hilang sudah. Kapan mau tobatnya? Kita kebanyakan yang numpuk ini dosa besar atau dosa kecil? Coba dah lihat-lihat. Dosa kecil yang banyak numpuk. Dosa kecil yang banyak numpuk. Ada yang nggak biasa aja. Ya. Makanya saudara-saudara, Nabi mengajarkan kepada kita, katanya Nabi ini kalau duduk selalu beliau beristighfar. Padahal Nabi nggak punya dosa. Maksudnya apa? Ngajar kita. Wallahi inni la astaghfirullah fil yawm, ya, aktsar min 70 marrah. Di dalam riwayat lain, demi Allah aku di dalam sehari 100 kali meminta ampun kepada Allah SWT. Kanjeng Nabi nggak ada dosanya. Nah kita mesti berapa kali saudara-saudara? Sekarang kita tanya nih, maaf nih ya, punya wiridan istighfar nggak? Mudah-mudahan ada di antara anda yang punya wiridan istighfar. Ada yang punya wiridan istighfar nggak dalam hari-hari kita? Mesti punya wiridan istighfar. Insya Allah kalau anda baca ratib ada istighfar di sana. Kalau anda baca wiridan ada istighfar di sana. Minimal katanya Nabi, kalau habis sholat nggak pernah diam, langsung beristighfar. Nabi kalau habis sholat, di antara sunnah Nabi beristighfar. Jadi kalau habis sholat jangan langsung loncat. Habis sholat jangan langsung loncat. Tuh sholat loncat, jangan. Kalau ingin dapat pangkat, melekat di sejadah nih. Pertama apa? Istighfar. Astagfirullah. Minimal tuh astagfirullah habis salat. Oh ya Allah, saya punya dosa nih. Itu kalau diresapin ente nangis sebetulnya. Kalau diresapkan betul-betul nangis ente. Allah yang kasih kita makan, kasih kita nafas, kasih kita kebahagiaan, kasih kita kesenangan, anak, istri, usaha, kerja, alhamdulillah nggak di PHK. Siapa sih yang ngatur? Allah. Kita masih banyak dosa aja. Astagfirullah.
3 kali barangkali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sunnah tuh. Habis sholat kita istighfar. Sunnah. Sudah sholat yang menghapuskan dosa, kita juga istighfar lagi. Baru baca yang lain. Bib, yang enak habis itu baca apa, Bib? Yang disunnahkan juga baca ayat kursi. Nabi suruh. Habis sholat tuh biasakan kita baca ayat kursi. Kalau memang berjamaah mungkin tergantung imamnya. Kalau imamnya memang mau bareng-bareng makmum ikut, kita bisa ikut wiridan. Tapi kan kalau tidak sama-sama kan sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Apa sih faedahnya baca ayat kursi tiap habis sholat? Orang yang selalu membaca ayat kursi setiap habis sholat, tidak ada jarak dia dengan sorga kecuali mati. Tahu nggak maksudnya apa? Jadi insya Allah kalau mati, matinya husnul Fatimah. Baca ayat kursi. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Kan banyak tuh wiridan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada dari sononya tuh. Apalagi subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Ada dari sananya dari Nabi, itu sunnah. Ada ikut tiap hadis. Insyaallah nanti di sini ada juga. Ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faedahnya apa? Dosa ente seperti lautan dan buihnya insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau habis sholat jangan buru-buru loncat. Ingat tuh, gampang tuh ngomongnya. Kalau habis sholat jangan buru-buru loncat. Diam dulu. Diam dulu. Ada istighfar, sholawat, baca ayat kursi, ya, nah, itu semua penghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita, insya Allah. Kalau tidak dari sekarang, usahanya kapan lagi? Yang muda nih, alhamdulillah nanti gampang dah gua tua mau ibadah. Emang kita tahu mau hidup sampai tua? Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Jangankan nunggu tua, kadang-kadang belum tua kita sakit udah nggak bisa apa-apa. Ya kan? Mumpung masih sehat, seger kayak sekarang, masih bisa dapat berpikir, masih melihat, masih mendengar. Oh ini benar, oh ini salah, oh anak ini bisa. Bismillah kerjain, jangan besok. Saya nggak pernah Bib baca tiap habis sholat ayat kursi. Ayo mulai habis isya nanti baca ayat kursi. Nggak usah ada saya dan tidak ada saya. Kita baca itu karena Allah untuk diri kita. Saya nggak punya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Baca. Orang lain nggak baca, baca sendiri. Emang ada urusan Allah? Emang orang lain ngurusin kita? Kalau mati mereka akan ikut campur dengan kita, membela kita, bukan kecuali Nabi Muhammad SAW, dan itu Nabi yang menyuruh. Ya, nggak rugi itu. Tapi kembali saudara-saudara, bahwa sholat itu seperti air yang menyiram kotoran. Ada debu, 5 kali disiram, habis bersih, insya Allah. Tapi itu dosa-dosa kecil. Dosa besar nggak bisa. Sholat juga harus ada kalimat taubat dari kita. Ya, harus ada taubat yang benar, taubat dan nasuha. Kalau dosa besar, apa dosa besar? Banyak dosa besar ya. Dihitung kalau ulama harus sekian ratus. Di antaranya kurang ajar pada ibu bapak, zina, mabok, judi, syirik mah nggak diampuni sudah. Ya, banyak tuh. Ya. Nah, kita anggap kita banyak dosa besar. Kenapa sih? Bagus. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Apa orang yang mengaku ada penyakit pesut jadi sakit, ketika dia minum vitamin dia jadi sakit karena saya takut sakit saya minum vitamin. Apa berarti dia sakit kalau minum vitamin? Enggak. Vitamin kita minum bagus menambah kekuatan kita. Ini vitamin nih buat kita nih. Kayak kita minum vitamin, itu vitamin buat jisim, buat badan. Vitamin C, vitamin D, vitamin E. Semua punya fungsi. Vitamin D ini, vitamin B ini, vitamin A ini. Ya kan? Zikir juga kayak vitamin. Ayat kursi ke sini masuknya. Istighfar ke sini masuknya. Sholawat ke sini masuknya. Vitaminnya apa? Wallahu alam dah. Kapan ente lihat faedah vitaminnya? Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di situ vitaminnya kelihatan. Vitamin apa yang ente punya tuh? Ayo. Makan nih vitamin nih. Ini vitamin batin.
bukan vitamin zahir. Hasilnya nanti. Dan pasti kita ke sana. Semuanya kita pasti ke sana. Ini hari kita lihat ada fulan meninggal, ulama fulan meninggal, ulama fulan meninggal. Besok hari siapa? Kita meninggal. Ini hari kita ngantar, besok mungkin diantar. Nggak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, na'am. Nah, hadirin, ketika beliau mengatakan bahwa itu dosa kecil, ada hadis lain yang menerangkan memang itu maksudnya. Qala ammal kabairu, kata Sayyid Muhammad, ammal kabairu fala budda laha min taubatin kama dalla ala dzalika haditsu Muslimin wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah, dalam riwayat lain wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna malam tughsyal kabair, wa fi riwayat idza jutunibatil kabair. Hadis dalilnya adalah bahwasanya salat itu tidak menghapus dosa yang besar, hanya dosa yang kecil saja. Apa sih misalnya dosa kecil tuh? Ngomongin orang, mata melenceng enggak sengaja, ya. Jahil barangkali sedikit, ya. Kita juga nggak tahu tuh yang mana lagi, ya. Baik. Dosa-dosa kecil. Kalau kita hitung-hitung nggak tahu, mendingan kita anggap dosa besar aja. Jadi kita takut kepada Allah selalu. Ya, baik. Kata Nabi, salat yang 5 waktu antara salat Jum'ah dan Jum'ah, Ramadan ke Ramadan itu penghapus. Di antara kedua jadi penghapus. Jadi orang kalau salat nih, Zuhur, Allahu Akbar. Nanti habis Zuhur salat apa? Asar. Kan ada perbuatan kita di situ. Perbuatan kita antara zuhur ke asar, sholat asar dihapus sama asar. Sembayang lagi maghrib, yang dari asar ke maghrib dihapus. Sholat lagi isya, yang dari maghrib ke isya dihapus. Sholat lagi subuh, yang dari isya ke subuh dihapus, dan begitu terus. Sebagaimana Jum'ah dengan Jum'ah penghapus dosa, Ramadan dengan Ramadan juga penghapus dosa. Dengan catatan dia menjauhkan dosa-dosa besar. Dosa besar nggak terhapus. Dosa besar harus kita istighfar kepada Allah. Dia berzina, ya Allah, astagfirullah, saya telah melakukan berzina, astagfirullah, wa atubu ilaik. Nggak mau sekali lagi. Dah. Insyaallah diterima oleh Allah. Banyakin sedekah, banyakin amal soleh. Dan kita selalu kalau dosa-dosa itu jangan terlalu udah habis nih, udah terhapus nih, jangan begitu. Antara harapan dan takut. Antara harapan diterima oleh Allah, takut tidak diterima oleh Allah. Wallahu Allah Rahman Rahim, Karim, Ghafur. Kan Allah syadidul iqab. Ya kan? Allah kan syadidul iqab. Azabnya luar biasa, azabun alim. Nah, jadi kita antara harapan dan takut. Itu ahli sunnah begitu. Ya. Baik. Jadi hadirin, salat itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Isya. Ya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salatin. Ya bani Adam, qumu ila niranikum allati awqadtumuha fa'atfi'uha. Wal murad bin niran huna adz-dzunub. Jadi saudara-saudara, setiap kita sholat itu, waktu sholat tuh adzan misalnya, itu ada malaikat manggil, cuman kita nggak dengar aja. Anak Adam, apa katanya? Ayo matikan api-api kamu dengan sholat. Matikan api-api kamu, siram tuh api-api kamu. Maksudnya api apa? Dosa kalian. Hapuskan dosa kalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Katanya kalimat kalau benar diiringi dengan bersin. Mudah-mudahan kalimat ini yang memang benar kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Jadi hadirin, malaikat mengatakan demikian. Ayo
hapuskan, siram api kalian. Maksudnya hapuskan dosa kalian dengan melaksanakan sholat. Oleh karena itu jangan main-main sama sholat. Bapak-bapak kalau punya anak di rumah tidak sholat, sebagian ulama mengatakan kalau dia enggak tetap diajar tidak mau, suruh diusir. Kita kan nggak marah biasanya kalau nggak sholat. Kalau nggak naik kelas marah, mecahin piring marah, mecahin handphone marah, duit hilang belanja marah, nggak sholat biasa-biasa aja. Lain kali jangan nggak sholat ya, harus sholat kan wajib. Begitu aja kalau sholat, nggak marah kita. Pertama yang ditanyakan kalau pulang, gimana nilai kamu di sekolah? Nggak ada yang bilang sholat kamu bagaimana, jarang. Yang nanyain sholatnya sama anak-anak, jarang. Betul nggak? Jarang kita yang nanyain sholatnya. Udah sholat belum? Saya tahu orang-orang yang kalau hampir tiap kedengarannya tiap waktu, udah sholat belum? Udah sholat belum? Ayo sholat jamaah. Kumandangkan ini supaya rumah kita bercahaya, rumah kita bersih, anak-anak kita bersih, keluarga bisa bersih, bahagia keluarga kita. Kumandangkan ini kalimat sholat. Jangan hanya dunia aja yang ditanya. Boleh ente nanya begitu, boleh. Nilai di sekolah bagaimana? Boleh saja. Tapi ini lebih penting sholatnya. Jarang sekarang orang nanya-nanya sholat. Banyakkan urusan sekolah daripada urusan sholat. Kalau urusan sekolah segala macam kita usahain. Urusan sholat belum tentu kayak urusan sekolah. Tasnya, apalagi seragamnya, ini dan itu segala macam. Kalau sholat nggak banyak malah soalnya. Suruh benar beliin mukena. Sholat apa namanya? Munfarid atau sholat jamaah? Jamaah. Pasti sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya bagi dua-duanya. Bismillah, dunia uruskan, nggak apa-apa, kita hidup di dunia kok perlu dunia. Habib nggak ada di dunia, bohong tuh kalau orang hidup di dunia. Nggak, kita perlu dunia kok. Soal jalannya benar nggak apa-apa, jadi mazuratul akhirah ke dunia juga. Cari dunia dengan benar dapat ajaran kita. Seperti juga kalau cari dunia nggak benar kan haram. Zina haram. Kalau nikah halal dan dianjurkan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi sholat itu seperti api, dosa kita dengan sholat dimatikan tuh api. Jangan mungkin besar, kalau nggak dimatikan kan mungkin besar, kebakaran nanti saudara-saudara. Tiap waktu diingatkan oleh malaikat. Saking aja kita nggak dengar ya. Mungkin kalau aulia solehin dengar kali ya. Ya. Kalau aulia solehin dengar. Situ saya. Aib. Pit, dengar nggak Pit? Dengar ya, masya Allah, ya. Ya. Mari saudara, biar kita nggak dengar Nabi yang ngomong pasti benar. Ya. Wa an Abi Muslimin At-Taghlabi qala dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa fil masjid faqultu ya Aba Umamah inna rajulan haddatsani anka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ada salah seorang bertanya kepada Aba Umamah, saya dengar kamu pernah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man tawaddu'a fa asbaghal wudu'a, barang siapa berwudu dengan baik, faqasala yadayhi, cuci tangannya, wa wajhah, mukanya, wa masaha ala ra'si, ya, mengusap rambutnya, kepalanya, hidungnya, thumma qama ila salatin mafruḍatin ghafarallahu lahu fi dzalikal yaum, kemudian dia bangun salat, jadi wudu, ini orang wudu terus salat, terus apa faedahnya? Ghafarallahu lahu ma fi dzalikal yaum, diampuni dosanya malam sehari penuh oleh Allah. Dosa kecil ya. Ini lebih besar lagi nih, sehari penuh diampuni dosanya oleh Allah. Terus ma masyat ilaihi rijlam, maksudnya dosa-dosa yang dia kerjakan dengan melalui kakinya diampuni oleh Allah. Wa qabadat alaihi yada, dan tangannya, bisa nih tangan berdosa, banyak yang membuat tangan dosa, ngumpetin hak orang, nulis korupsi, ya, nyikat hak orang lain, banyak dah
dengan tangan ataupun dengan kaki. Wa sami'at ilaihi udhuna, dengar omongan yang enggak baik. Orang lagi bidah kita dengar atau mungkin kita ikut juga. Wa nadharat ila ainah, dan dosa-dosa yang dilihat oleh matanya, di dosa dari kaki, dosa tangan, dosa kuping, dosa mata. Wa haddatsa nafsahu min su', atau getaran hatinya untuk berbuat tidak baik. Kan ada orang punya ingin ini itu, tapi yang dilarang oleh Allah, kan ada tuh di hati. Syaitan kan begitu, ya, diberikan apa namanya, bisikan-bisikan syaitan. Semua orang dapat tuh yang begitu, bisikan syaitan tuh. Kita harus minta pertolongan dari Allah. Ya Rabb, salimni min khawatir su', atau fini min khawatir su', selamatkan saya daripada bisikan-bisikan yang jelek ini. Harus minta kepada Allah tuh, ya. Tambah dia nggak benar kerjaannya, tambah banyak tuh bisikan kita. Setiap orang punya bisikan, betul nggak? Ada dua, ya. Ada khawatir syaitaniyah, ada khawatir rahmaniyah. Tapi dua biasanya. Ada bisikan-bisikan syaitan, ada bisikan-bisikan rahman. Dikasih perbandingannya oleh Allah. Ente begini. Kata satu lagi, jangan. Ambil aja, orang nggak tahu kok, nggak ada ngelihat nih, rezeki nih, lagi jalan, dolaran segini, lihat kita, bisikan setan bilang, ambil, kapan lagi, dolar nih, lagi corona, susah duit, ambil mendingan. Tapi ini orang suka ngaji, kata yang bisikan satu lagi bilang, jangan, bukan hak anda. Kalau anda ambil, pegang saja, mesti disebarkan di masjid selama 2 tahun. Gak bisa kita. Mendingan gak usah ikut campur, udah. Tinggal aja, biarin itu dolaran atau pound sterling. Yang satu bilang gitu. Saya bilang, gampang. Tobat aja, Allah kan Ghafurur Rahim. Bisa bilang, Allah Ghafurur Rahim. Yang satu lagi bilang, bisikan rahmat. Nanti kan belum tentu diampuni kalau memang sudah tahu bakal diterima oleh Allah. Berantem tuh dulu. Mana yang menang? Kalau khawatir rahman yang menang, beruntung. Kalau khawatir syaitan yang menang, dia lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan kiri, nggak ada orang, ambil, sikat, buru-buru lah. Diikuti sama Asad, ambil. Faedahnya apa? Bukan faedah yang ada, rugi yang banyak. Saya ingatkan kepada anda dan diri saya, jangan sekali-kali ngambil apa yang keleleran di jalan. Kecuali anda tahu yang punya atau bisa memberikan kepada yang punya. Kalau tidak, lebih baik pura-pura tidak tahu biar selamat. Kalau kita ambil, waduh, gampang bener kena balanya kita. Dibalasnya sama Allah cepat. Dibalasnya oleh Allah cepat. Sebab tuh orang yang mungkin ketinggalan uangnya dia buat beli beras nggak punya lagi, uang dia buat bayar utang, uang ini dan uang itu yang orang itu butuhkan, kita ambil, sakit hatinya tuh. Berapa harganya? Nah, itu yang menyebabkan pembalasannya cepat dari Allah. Mendingan nanti nggak tahu. Dan kalau umpamanya kelihatan nih uang berkumpul, ada KTP di dalam, jangan pegang tangan. Terus gimana, Bib? Nanti ambil kayu supaya nggak tanggung jawab, atau pakai kaki gini. Lihat, wah, kebetulan tuh ada nama Suhaimi bin Jamrong, alamat Jalan Kemayoran 3, nomor 23, RT sekian. Tahu ente? Ambil. Begitu kita ambil, ganjaran dari Allah udah menunggu tuh. Kita ambil, bukan untuk diambil untuk kita, akan kita kembalikan kepada yang punya. Hebat tuh, hebat. Bagaimana hebatnya? Misalnya kita ambil tuh duit, kita tahu nih alamatnya ada, jangan diserahin kepada yang nggak perlu. Kadang-kadang kita serahkan ini, bukan diserahin, akhirnya hilang. Yang punya nggak dapat. Yang diserahi itu uang yang ambil akhirnya. Jangan. Makanya saya bilang, kalau anda tidak bisa melaksanakannya, jangan diambil. Kalau bisa seperti ambil. Kita datang tuh ke rumahnya, mungkin orang itu lagi nangis, mungkin orang itu lagi menangis. Ya Allah, uang saya hilang, ini. Datang anda, Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Oh, saya fulan. Ada apa? Saya nggak pernah kenal dengan anda. Ya, ada perlu saya. Apa anda pernah ada kenal? Oh iya, saya kehilangan ini. Bagaimana senangnya tuh orang?
Bagaimana bahagianya tuh orang yang hilang duitnya, ente berikan begitu, semuanya dilihat komplit semuanya. Bahagianya bagaimana tuh? Dia bakal mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan Bapak Fulan ini panjang umur, sehat walafiat, nembus langsung tuh dosa, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kalau kita ambil, bahayanya, celakanya cepat terjadi. Ingat, jangan suka mengambil barang yang keleleran di jalan kecuali Anda bisa memberikan kepada yang punya. Sebab bahayanya cepat. Habis bagaimana? Ya udah, mendingan begitu dah. Selamat. Ini bukan 1-2 orang yang terjadi seperti ini. Ya, hati-hati itu. Bagaimanapun banyaknya, Anda jangan giur. Jangan tergiur. Selamatkan diri Anda dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Dosa Anda enggak dosa. Kenapa? Bukan urusan Anda kok itu. Yang hilangin dia, yang jatuhin dia, Anda tidak ngambil, nggak ada urusan. Kenapa? Nggak ada perintah, Anda suruh ngambil itu nggak ada perintah. Kalau Anda memang bisa berbuat baik, bismillah, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tidak, jangan. Lebih baik menyelamatkan diri. Ya. Baik, kembali kepada yang sudah kita baca, bahwasanya sholat itu begitulah, ya, mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita, kaki kita, mata kita, pendengaran kita. Insya Allah selama itu bukan dosa besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkah kita menjalankan sholat 5 waktu. Faqalu Abu Umamah, wallahi qad sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam miraran. Kan tadi itu pertanyaan tuh. Benar Nabi ngomong begitu ya Abu Umamah? Enggak, saya sering, bukan 1 atau 2 kali, sering saya mendengar kalimat itu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, mudah-mudahan ini ahli masjid nih yang saya lihat di sini. Ya. Mudah-mudahan mata kita yang pernah kurang ada kesalahan, kuping kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, berkah selalu Anda datang ke masjid ini atau dimanapun saja melaksanakan sholat, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Galawan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'ah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap salat yang kau laksanakan menghapuskan dosa di antara 2 salat tersebut. Setiap ente melakukan salat, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dengan salat itu dihapuskan oleh Allah. Berarti barangkali saudara, ini orang enggak pernah pergi haji, nggak pernah bersedekah banyak karena memang tidak punya, tapi tidak bermaksiat kepada Allah, sholat aja kerjaannya, habis kan dosanya ini, terus-terusan dihapus. Kita balikan, gimana orang-orang yang nggak mau sholat? Aneh bin ajaib. Maaf, tukang parkir, suka ada tukang parkir kan? Ente parkir di mana? Di masjid? Oh iya, markir hari Jumat. Ya. Orang sholat dia markir, nggak sholat. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Tempat saya banyak tuh. Di sini mungkin nggak beda ya. Ada tuh. Anak suka iseng tuh nanya, ya. Begitu habis sholat, anak lihat dia jaga mobil. Ada, Pak, maaf. Bapak orang Islam bukan? Islam. Kau nggak salat? Kan saya jaga mobil. Mana lebih fardu jaga mobil apa salat? Nggak bisa jawab. Pernah 1 kali tukang minta-minta. Minta-mintanya Jumat. Orang salat Jumat, dia minta-minta. Saya tanya, Bapak Islam bukan? Islam. Kenapa nggak salat Jumat? Oh, nggak bisa jawab. Berapa hari lagi saya lihat ketemu sama anak saya, belum kita ngomong dia udah ngomong, saya sekarang sholat, saya sekarang sholat. Rupanya omongan itu melekat di hatinya dia, barangkali benar pikiran dia, ya mungkin dia pikir benar. Kenapa bapak nggak sholat? Orang ini sholat semua, bapak minta, kan bapak Islam. Iya Islam. Nggak bisa jawab dia. Terakhir dia bawa nih, saya bawa ini nih, saya sholat sekarang. Tapi 1001 kan yang begitu, saudara-saudara. Paling biasa nanti aja dah. Kan aneh. Dia ngaku orang Islam,
semua sholat Jumat, dia jaga mobil, minta kepada orang yang sholat, yang diwajibkan sholat Jumat, ente kan wajib sholat Jumat. Nah, jadi kalau ada teman-teman anda yang begitu, kasih tahu, jangan, ya, jangan begitu. Paling tidak barangkali dia sholat Jumat, ngeliatin sambil ngeliatin. Kalau sopnya panjang, kalau nggak ada orang-orang tertentu yang bukan Islam misalnya, atau memang ada tempatnya yang tertutup sehingga orang tidak bisa mencuri, insya Allah. Jangan kita orang sembahyang malah kita minta-minta dari orang yang sembahyang, kita nggak sembahyang, sementara ente orang Islam wajib sholat. Bagaimana tuh? Kan ngaco. Kenapa sekarang kita ini kehidupan acak-acakan, kita ngaco. Cara nyari duit kita ngaco, riba jalan, nipu jalan, bohong jalan, haram sikat terus. Makanya banyak cobaannya dari kita nih, saudara-saudara. Sampai pemimpin-pemimpin yang nggak benar, sebabnya kita juga, karena kita nggak benar. Kalau semuanya benar, masya Allah, ya, semua ada hukumnya. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi hadirin, setiap kita sholat, di sana ada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, marilah kita sholat, jangan sekali-kali meninggalkan sholat, mengakhir-akhirkan sholat jangan, mengeluarkan sholat dari waktunya juga jangan, apalagi meninggalkannya. Supaya rutin tuh pengampunan datang buat kita semua, bersih, ya. Yang akhirnya nanti kalau kita ditutup dengan datang Israel, kita dalam keadaan bersih. Ya. Jam berapa Isya? 1 menit lagi. Ya cukup aja segitu, kalau 1 menit lagi. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan Anda saja. Siapa? Keluarga, kasih tahu. Anak istri kasih tahu. Kalau ada pembantu kasih tahu. Kalau ada supir kasih tahu. Kalau ada teman, ente bisa ngomong, kasih tahu teman. Sebab adal alal khairi kafa'ilih. Faedahnya orang yang memberitahu kebaikan sama ganjarannya apabila dilaksanakan kebaikan tersebut. Tuh. Ya. Apabila kita menunjukkan kepada seorang kebaikan, dikerjakan gitu kebaikan, ente nggak ngerjain dapat ganjaran. Apalagi kita ngerjakan juga. Jadi ente sholat, ini orang nggak sholat, kasih tahu jangan nggak sholat. Takutlah kepada Allah, dia sholat, kita dapat 2. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak istri kita, dan kita selalu sadar melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.